Di tempat ini kami bertemu dengan Clifford, warga negara Nigeria yang secara kebetulan tinggal persis di sebelah kamar kos Arum. Kepada kami, Clifford menceritakan bagaimana awal mula Arum ditemukan tewas. And the next person I saw was her, a lady on hijab, a young girl on hijab. She looks like maybe between 17 to 21 years. So she was like calling for help, and then she left the room and then came over to the balcony and then staring if the help or whatever is coming and looking. And then within 3 or let's say maybe 30 seconds or thereabout, a young man, the one that met me the first time, the same young man, the slim young man, now rushed up crying. And then I was like, now I know something is really wrong with my neighbor. And then I stood out on trying to move in with them to see what was happening. The chubby girl just said, "Mister, please help." Clifford juga menceritakan kalau sehari sebelum ditemukan tewas, ia sempat melihat Arum sedang bercengkrama dengan seorang lelaki. I saw her standing with someone. The person was standing right here on top. At the balcony? Yeah. And then she opened her door. He was like composed, not stressed, you know. His face is unusual because I never saw him before. Okay. And then what next? The only feature I could remember now is he looks odd. He looks odd. Yeah, his face has scar. Scar. Yeah. Where? I can't really picture exactly where, but I remember he has scar. His body is not fair as you. He is like a brownish Indonesian. Tri Aryani Puspo Arum ditemukan tewas secara mengenaskan di kamar kosnya. Untuk mengetahui siapa sebenarnya Arum, tim menyingkap tabir sempat mengunjungi kediamannya di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur. Di tempat ini kami bertemu dengan ayah dan ibu kandung Arum. Kepada kami, ayah kandung Arum menceritakan awal pertama kali mendengar musibah yang menimpa putri bungsunya itu. Jadi pertama kali telepon diinformasikan bahwa almarhum itu di kosan kena serangan angin duduk, langsung dibawa ke rumah sakit. Ya setelah itu beberapa menit kemudian ada telepon lagi, almarhum hidungnya keluar darah. Nah itu selang berapa menit lagi ada telepon lagi, almarhum sudah tidak tertolong. Ya saya juga setelah itu saya juga kaget juga, tapi saya juga udah pasrah. Karena apa? Mungkin udah waktunya diambil sama Yang Maha Kuasa. Menurut Kasim, hingga saat ini keluarganya masih belum mencurigai siapapun terkait kasus tewasnya Arum. Tak hanya itu, Kasim juga berharap agar pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Seandainya itu yang tersangkanya sekarang nanti menonton ya itu ya, nonton, saya mohon bertanggung jawablah dengan perbuatannya. Menyerahkan dirilah kepada yang berwajib gitu. Jadi berani berbuat harus bertanggung jawab. Jangan berani mengumpat gitu loh. Nanti cuma ngumpet doang kan. Tapi walaupun ngumpet karena ini nyawa, pasti ketangkep juga. Daripada nanti lama-lama juga ketangkep, kenapa nggak lebih baik menyerahkan diri sekarang aja gitu. Sementara itu, Sri Ratna Tejowati, ibu kandung Arum, mengungkapkan ada yang berbeda dari sikap Arum sebelum peristiwa naas itu menimpa anaknya. 1 minggu ini deh, banyak diem sampai kemarin juga kan, aku bilang sama Mas, kok Arum diem aja ya, nggak ngomong apa-apa, tapi malam minggu sempat makan bareng. Karena aku anggap karena diam itu karena sibuk gitu kan, mungkin kerjaannya numpuk, terus dia mau ujian gitu kan, bisa dimaklumin gitu. Di mata sang ibu, Arum juga dikenal sebagai anak yang mandiri. Seorang ibu pasti anaknya lalu ya depan orang lain baik, menjadi anak yang baik, dia mah baik. Ya, dia punya prinsip
nggak mau ngerepotin orang tua. Kalau bisa sendiri, dia berusaha untuk sendiri.